Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfandi dengan NPM 21170510899. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS dari mata kuliah pengantar robotik. Untuk UTS-nya sendiri yaitu diminta untuk membuat sebuah robot pengekor. Nah, jadi untuk rangkaiannya ini terdiri dari ada Arduino Uno, lalu ada DC motor, ada dua, DC motor 1 dan 2 ya di sini. Lalu ada baterai 9 volt. Lalu ada 3 buah sensor, terdiri dari 2 sensor ultrasonik. Sini ada ultrasonik 1, sensor ultrasonik kedua, lalu ada 1 buah pin sensor. Ada multimeter juga, ini berguna untuk menampilkan voltage atau dayanya. Lalu di sini juga terdapat 1 buah LCD 16x2 dengan tipenya PCF8574. Nah, saya juga akan menjelaskan terkait cara kerja dari robot ini. Nah, jadi ketika robotnya itu dinyalakan, maka sensor ini akan membaca kondisi sekitar, apakah ada objek yang terbaca atau tidak. Jika pin sensor ini membaca ada objek, maka motornya akan bergerak sesuai dengan jarak dari objek yang dibaca oleh dua sensor ini. Ada sensor 1 dan sensor 2 ya. Nah, jadi eh, jarak objek yang dibaca ini akan memberikan kecepatan ke motor. Nah, baik dari sensor yang pertama ini akan memberikan kecepatan ke motor yang pertama, lalu sensor yang kedua akan memberikan kecepatan ke motor yang kedua. Jadi jarak yang dibaca sensor ini itu akan mempengaruhi dari kecepatan masing-masing motornya ya. Nah, jadi nanti kecepatan antara dua motor ini tuh bisa berbeda sesuai dengan jarak dari objek yang dibaca oleh kedua sensor ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari kode programnya. Nah, jadi di sini di awal menggunakan library Liquid Crystal 12c.h. Lalu di sini ada Liquid Crystal ini untuk supaya kita bisa menggunakan dari LCD ini. Liquid Crystal 12C LCD screen 3216,2. Nah, ini maksudnya nih ini terdapat 16 kolom dan 2 baris. Nah, lalu selanjutnya di sini ada deklarasi untuk motor ya, ada integer motor enable 12 ini terhubung ke pin 9. Lalu motor in 1 input 1 dia di 8, lalu input 2 di 4. Lalu motor enable 34 itu di pin 3. Lalu motor input 3 sama input 4 itu dia yang 3 ada di 2, yang 4 itu ada 12. Lalu pin sensornya itu ada di 7 dan ultrasonic pin 1 nya ada 13, ultrasonic pin 2 di 11. Nah, lalu selanjutnya ada function void setup. Nah, jadi ini akan pertama kali digerakkan ketika running. Lalu sini ada set pin motor sebagai output, lalu ada set pin sensor sebagai input ya, input dari pin sensor ini. Lalu ada inisialisasi dari LCD-nya. Lalu ada serial begini itu 9600. Lalu selanjutnya ada fungsi move forward. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menggerakkan motor dengan kecepatan tertentu ya. Lalu di sini ada fungsi stop motor. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghentikan motor ya. Lalu ada function measure distance, ini dia digunakan untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik yang pertama, yang ini. Lalu ada function measure distance 2, dia di sini digunakan untuk mengukur jarak sensor ultrasonik yang kedua.
Lalu selanjutnya ada void display info. Di sini fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi pada LCD, baik berupa nama, gambar ataupun menampilkan data dari jarak ya, jarak dari sensor ataupun sensor ultrasonik ataupun sensor PIR. Jadi di sini misalkan LCD screen set cursornya 3,0. Nah, ini tuh berarti dia menampilkan nama ini di baris yang ke 0 dan kolom yang ketiga. Kenapa 0? Nah, karena dia tuh dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2 dan ketiganya itu dia menampilkan nama seperti ini. Lalu di bawahnya juga menampilkan npm, dan untuk delaynya itu dia 900 milisecond. Lalu di sini ada function void loop. Lalu di sini dia akan membaca data dari sensor PIR ya. Lalu data itu akan ditampilkan melalui LCD screen. Jika tidak ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor PIR, maka dia akan menghentikan semua motor dan akan menghapus tampilan LCD. Lalu jika tidak ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor PIR, ini jika tidak ada. Nah, ini jika ada maka dia akan mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2. Lalu dia juga akan mengatur kecepatan motor ya di sini ya, berdasarkan jarak yang diukur oleh sensor tadi. Lalu di sini tampilannya itu akan dihapus ya. Lalu akan menampilkan informasi jarak dari sensor dan PIR. Dan begitupun seterusnya. Mungkin di sini saya akan langsung coba start simulasi. Nah, ketika robot ini pertama kali dinyalakan, itu akan menampilkan data di LCD-nya berupa nama, npm, dan juga jarak dari sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2, dan juga jarak dari sensor PIR-nya. Ini coba saya zoom dulu. Nah, ini untuk jaraknya itu bisa diatur. Nah, kalau misalkan jarak yang atas ini jauh, lalu saya berikan gerakan pada sensor PIR-nya ya. Nah, ini dia akan mendeteksi gerakan. Nah, maka akan dibaca, ditampilkan di layar juga ya nih. Untuk jaraknya tadi, coba saya ulang lagi. Nih, jaraknya 325, yang satu dan yang bawah tadi berapa tadi? Coba lihat lagi. Nih, jarak yang kedua itu 45. Nah, jadi dia tuh akan menampilkan jarak. Terus untuk di motornya ini, jika kita beri, nah, dia tuh akan berputar sesuai dengan jarak dari sensor ultrasoniknya ini ya. Nih, coba saya beri gerakan lagi. Nih, jadi motor yang kedua ini dia tuh akan lebih cepat karena itu tuh mengikuti jarak dari sensornya ini sendiri ya. Coba dibalik, misalkan untuk jaraknya ini lebih dekat.
Lalu yang jarak sini dibuat lebih jauh. Bentar. Nah, ini diberi ini dulu. Nah, jika dilakukan sebaliknya, maka motor yang pertama itu dia berputarnya akan lebih cepat ya, dan motor yang kedua itu dia akan bergerak lebih lambat dikarenakan jaraknya lebih jauh. Nih, coba dijalankan lagi. Nah, seperti ini. Jadi sini 7000 rpm dan yang di motor yang kedua itu 1000 rpm. Nah, jarak juga itu kan akan ditampilkan di LCD ini ya. Ini coba saya beri gerakan lagi. Nih, untuk jarak sensor yang pertama itu dia dekat tadi ya. Cepat banget ini. Ini jaraknya 45 dan yang ini 300. Jadi jaraknya ini tuh 35, terus jaraknya ini 300, dia tuh akan ditampilin di layar LCD. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.